Nggak tahu kenapa bisa dua ayat ini yang keluar. Di Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Di Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Kak Lukas bisa baca ya? Nanti bacain. Belum, belum orang baru buka juga. Sebentar, sebentar. Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin tidak panas atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, di firman dikatakan segala pekerjaan kita Tuhan tahu. Jadi kita disuruh memilih menjadi dingin atau panas. Ya, eh, kalau ya saya sih belajar sih untuk menerapkan diri juga. Apa sih arti kata dingin dan panas? Kalau di firman ini untuk jemaat Laodikia itu mengatakan eh, dia itu selalu melakukannya segala sesuatu dengan tidak dengan setengah hati, bukan dengan sesuai apa yang ada dengan berapi-api, dengan menyala, panas, hangat atau dingin. Ya, ini mengatakan Tuhan ingin kita punya komitmen penuh dengan dalam iman, bukan sekedar rutinitas dan formalitas itu yang panas. Yang dingin itu jujur menolak daripada pura-pura percaya. Dia selalu menolak akan firman Tuhan yang sudah disampaikan dari Tuhan, apapun itu yang ada. Tapi di sini saya dapat yang lain. Kalau yang dingin itu kita harus memiliki respon hati yang sejuk, yang bisa melihat segala sesuatu pekerjaan Tuhan itu selalu menyelamatkan. Jadi bukan dingin yang tidak percaya, tapi percaya bahwa sesuatu itu Tuhan percayakan kita untuk menyelamatkan kita dari segala keadaan yang ada, yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Kita harus memiliki respon yang sejuk, bukan respon yang berapi-api, yang istilahnya amarah gitu. Contohnya seperti apa sih? Pak Lukas bisa videonya diterangin atau video yang ibu-ibu. Contohnya itu seperti ini, yang ibu-ibu. Nah, ya, dari video ini kita bisa melihat uh, ada seorang yang bersikap dingin, ya kan? Dan ibu itu kan tongkatnya jatuh, dimintain tolong tapi tidak mau menolong. Kadangkala kita perlu sikap dingin yang seperti itu untuk bisa menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau anak muda itu menolong kan pasti juga kena imbasnya juga kan. Kita kan selalu ingin sikapnya menolong. Tapi ada kalanya Tuhan menentukan kita untuk jadi dingin. Tidak harus menolong seseorang. Seperti ya kalau di jalan raya itu pasti banyak mengalami. Jadi kita kalau di jalan raya itu ya perlu juga sikap dingin. Tidak perlu eh,
apa respon dengan samping-sampingnya gitu. Kita kan tidak tahu trouble-nya yang di dalam hatinya orangnya itu. Ada yang ngebut, ada yang selip-selipan. Kita kan tidak tahu hatinya itu sedang seperti apa. Kalau kita melewatkan istilahnya memberikan jalan bagi orang itu yang seperti itu menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang itu juga bisa juga gitu. Tuhan memberikan seperti itu. Ya, terus yang kedua itu kan panas, panas ya, ya harus komitmen penuh. Jangan seperti hal yang rutinitas. Apapun dengan ya seperti Pak Simon katakan harus excited dalam pujian penyembahan awal, dalam apapun. Ya, tapi di sini dikatakan yang aku tangkap itu hati yang panas hangat untuk melayani Tuhan dengan segenap hidup kita. Aku kalau dalam pelayanan anak itu dulu, ya dulu itu kalau eh, disuruh apapun excited. Ayo ini ke sini, ayo bantuin ini, bantuin sound system. Ya, tak coba, padahal belum bisa. Ini ya, ini oke. Terus ada bantuin dulu ini proyektor, komputer. Ya, bantuin ini segala sesuatu kebutuhan apa keperluan yang ada itu saya bantu. Bantuin untuk membuat apa ayat-ayat untuk jadi pembatas Alkitab. Ya, saya bantu dengan segala yang ada, yang bisa aku lakukan. Jadi ya harus sepenuhnya. Ya, tapi ada juga sepenuhnya itu ya dengan kehidupan yang ada gitu. Nah, yang filmnya ini yang satunya lagi Pak Lukas. Di film diceritakan ada seorang lewat ada air memanfaatkan di sekitarnya dan menolong pada orang yang membutuhkan apapun dengan bisa yang dia bisa lakukan. Bahkan binatang pun juga. Ya, cukup aja, Pak. Ya, yang kedua itu dia memberikan pertolongan dengan sepenuh hati. Tidak apa? Tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan balasan apapun. Dia hanya menolong apapun yang ada. Itu hati yang panas hangat itu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Contohnya seperti film tadi. Hanya pure apapun yang terjadi ya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita suam-suam kuku itu Tuhan tidak suka karena melakukannya dengan setengah hati untuk Tuhan. Maka Tuhan tidak suka dan akan dibuang. Nah, kalau contoh di Alkitab, siapa sih yang eh, bisa kita pelajari dari ini? Rasul Paulus. Kenapa aku bilang Rasul Paulus? Dia dulu Rasul, dia pertama yang Saulus menjadi Paulus. Awalnya dia dengan sepenuh hati, tapi dengan salah. Membunuh para jemaat, membunuh para percaya Tuhan. Tapi karena Tuhan ingin menyatakan orang ini dipilih Tuhan untuk kemuliaannya, diubah menjadi Paulus. Dengan hati yang beringas, dia jadi hati yang lembut. Ada sosok beringasnya lagi nggak? Ada. Di saat apa? Di saat ada orang yang namanya, ya ini bukan Pak Simon sih, Simon yang lain. Dia kan eh, di situ dia orang dukun. Dia mengatakan, inilah Tuhan, inilah Tuhan. Nah, saat itulah si Paulus menggertak, diam,
dan nyalah. Karena semua kemuliaan ini hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, nah itu sih. Nah, kalau contoh yang di dalam dunia yang bisa apa mempraktekannya, ya ada hamba Tuhan sih. Maksudnya dipakai Tuhan juga dari istilahnya dia keras batu sampai dipulihkan hidupnya dan jadi berkat, yaitu Pak Yusa sih. Kalau saya lihat Pak Yusa itu dari mudanya itu begitu beringas, tapi dipakai Tuhan. Dia dipanggil penginjil dan hidupnya dipulihkan. Dia segala sesuatu sudah dia pernah nikmati, tapi untuk bisa menikmati semua yang Tuhan mau, ya salahnya satu sih, berjalan bergaul karib dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Segala sesuatu bisa dilakukan hanya bergaul karib dengan Tuhan. Tanya Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan, kerjakan, dan bisa jadi berkat. Itu sih yang saya dapat hari ini. Jadi kemarin sih ada yang berkata, contohnya diriku sendiri, untuk bisa sabar itu bagaimana? Ya aku pernah sih sabar dalam diri, eh, dipanggil sama majelis, saya kan istilahnya membantu dalam pelayanan banner. Nah, saya di tengah-tengah bantu itu kan ada majelis yang tetap memantau, dan karena persoalan percintaan juga sih, jadi saya diusir. Diusirnya tidak hanya diusir, cuma dipanggil barang-barangnya yang saya kasihkan untuk pelayanan itu di packing dan disuruh ambil. Ya, tapi ya dalam hati saya tahu ada sesuatu yang berbeda dipanggilnya. Sebelum saya menghadap, saya berdoa sama Tuhan, menghadap ke Tuhan dulu. Karena tahu pasti endingnya akan panas. Saat menghadap Tuhan ada hati yang damai, ada hati yang sejuk. Aku menghadap. Setelah menghadap apa yang terjadi, saya dikata-katai. Anak setan, anak apapun lah. Segala sesuatu perkataan yang tidak baik itu keluar. Nah, terakhir itu tangannya nampar pipi saya. Bersyukurnya itu keras sekali, tapi tidak terasa. Karena eh, tidak tahu kepala ini bisa melengos ke kanan gitu. Jadi tidak terasa tertamparnya. Tapi tetap dengan tenang, damai, tidak membantah apapun, tidak dengan perbantahan apapun di saat itu. Itu pelajaran buat saya. Dan apa yang terjadi 3 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian itu orangnya tersebut jatuh di naik motor, tangannya patah tulangnya. Tapi itu sebuah proses untuk dia juga untuk bisa mengampuni, memaafkan. Tidak hanya sekali sih, 3 kali apa 2 kali gitu. Terakhirnya itu setengah stroke. Nah, di saat setengah stroke baru dia menyadari dan mengampuni, minta maaf, dan dipulihkan. Sekarang juga tetap masih melayani. Ya saya tahu orangnya bisa masih ketemu, tapi karena dia berkata tidak usah menyapa, ya udah saya tidak menyapa. Itu sih. Ya aku mendengar itu ya mengasih, ingin berjenguk juga, cuman ya tidak bisa. Karena dia berkata tidak usah, ya udah gitu. Tapi dalam hati tetap mengasihi. Kok mesake ya gitu. Nah, itu sih. Itu aja. Yuk kita doa. Habis itu kita sharing apa yang kita dapat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Buat firman-Mu yang Kau sampaikan. Ajari kami untuk merespon hati yang sejuk dan hangatnya hati kami Tuhan. Untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara lebih lagi Tuhan buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, thank you Mas Hero semuanya.
Yuk, Ya, yang dapetin rema tentang dari Wahyu ini panas dan dingin. Ayo, kalau panas dingin ya udah tinggal ambil paracetamol aja yang 500 miligram. Biar kalau badannya panas gitu kan minum paracetamol. Kalau kopi panas mau dingin cemplungin paracetamolnya ke kopinya biar dingin kopinya. Ya, saya izin untuk melengkapi ya. Terima kasih Pak Heru Silakan. yang sudah berbagi. Jadi saya hanya memperjelas saja latar belakang dari jemaat Laodikia. Ini adalah gambaran dari gereja yang berada di zona nyaman. Kenapa ya? Oh ya. Jadi kalau kita baca secara lengkap ya, Laodikia ini bilang apa? Aku ini kaya, jadi dia tidak butuh apa-apa. Ini juga mewakili dari kita orang-orang kaya yang seringkali sudah tidak perlu apa-apa. Kenapa? Karena kebutuhannya selalu terpenuhi. Ya, pingin mobil tinggal beli, pingin rumah tinggal beli, dan lain sebagainya. Itu latar belakang pertama. Latar belakang yang kedua, di Laodikia secara apa itu ya? Apa itu? Bukan kontur apa ya? Geografis ya. Secara geografis itu di sana tidak ada sumber air dingin dan juga tidak ada sumber air panas. Jadi kalau sumber air dingin itu kan yang menyegarkan gitu ya. Kalau sumber air panas itu bisa menyembuhkan. Karena sumber airnya di sana itu aneh. Dia hangat. Jadi otomatis air yang hangat itu diminum juga nggak bisa, dibuat mandi juga nggak bisa, ibaratnya gitu. Jadi itulah kenapa kok Tuhan tuh mendidik dari jemaat Laodikia ini dengan perkataan seperti itu. Ya, jadi sedikit Pak Heru yang saya koreksi di sini bukan panas itu nggak boleh marah, bukan ya. Jadi dikaitkan dengan marah, nggak ada kaitannya dengan itu ya. Jadi kita belajar kembali apa sih hikmat dari Laodikia ini. Gitu. Ini memang kitab Wahyu ini kalau kita pelajari itu seperti lautan yang dalam sebetulnya. Ya. Jadi apa namanya? Yang pertama yang bisa kita pelajari apa sih dari panas dan dingin ini? Tuhan ingin mengendaki apa? Ketaatan sepenuh hati dalam hidup kita. Ya. Ketaatan sepenuh hati. Dan Tuhan nggak mengendaki kita melakukan apa-apa itu setengah hati. Ya. Ayo ikut VMP, ikut tapi setengah hati, malas-malesan, ya. Ikut HB, ya, setengah hati, ya nanti daripada aku dimarahin sama Simon, nah, nanti diomelin repot lah, gitu ya. Suruh open cam ya adalah open cam lah. Aku tak pura-pura merem gitu kan, tak pura-pura angkat tangan misalnya itu ya. Tapi di sini tidak ada kok ya. Itu kan setengah hati gitu loh. Gitu. Karena apa? Supaya dinilai manusia kan itu ya. Di gereja juga gitu, pelayanan wah kelihatannya sungguh-sungguh. Tapi di luar sana dosanya juga sungguh-sungguh. Nah, itu repot. Jadi betul-betul jemaat Laodikia ini dinginnya di sini loh. Dia tidak menolak Kristus secara terang-terangan. Tapi dia juga tidak memiliki gairah untuk melayani Tuhan. Inilah kondisi jemaat dari Laodikia. Dan ini Tuhan nggak suka. Mending sekalian yang nolak-nolak sekali gitu loh ibaratnya ya. Jangan di tengah-tengah nolak juga enggak, gitu kan? Nah, itu kalau misalnya, ayo kita ikut melayani, oh iya, gitu. Tapi nggak gerak.
gitu kan? Itu sama seperti jemaat Laodikia. Apa yang diucapkan tidak sesuai karena sebenarnya dia di tengah-tengah tadi. Dan pelajaran lain apa? Bahaya dari sebuah kompromi. Ketika kita di tengah-tengah itu kompromi. Kompromi dengan apa? Dengan standarnya dunia. Ini yang saya dapatkan dari Laodikia ini. Ya, dan eh, tentunya dari semua ini pesan dari Tuhan apalah? Kita ini harus punya komitmen yang penuh di dalam melayani Tuhan. Ya, mau tugas apapun, ayo kerjakan dengan sepenuh hati. Supaya apa? Jangan sampai kita dimuntahkan sama Tuhan. Ya, jadi biar latar belakang itu tadi bisa membukakan pikiran kita semakin nyata. Oh, Laodikia itu memang geografisnya begitu. Nggak ada sumber air panas, nggak ada sumber air dingin. Ya, dan jemaatnya itu jemaat kaya-kaya. Nah ini loh, zona nyaman yang membuat kita tidak membutuhkan Kristus. Makanya Tuhan ngomong, orang kaya itu sulit masuk kerajaan surga. Bukan karena Tuhannya menutup pintu, tetapi sifat-sifat orang kaya seringkali membuat kita lupa diri. Itu ya. Jangan lama-lama, silakan sharing. Tuhan memberkati. Ya, thank you, Pastor. Memang betul ya. Memang masuk semuanya juga panas dan dingin. Itu emang benar-benar hati kita itu harus menentuin gitu kan. Mau apapun juga dalam kehidupan kita ya, kalau bisa ya emang harus terus on fire gitu. Apa yang kita lakukan, apalagi untuk Tuhan ya on fire gitu. Bukan untuk dilihat mana oleh manusia, bukan, bukan sama sekali ya kan. Sudah salah kaprah gitu. Saya juga mau say thank you, mau kesaksian sedikit bahwa secara nggak sengaja Lukas tuh memakai saya untuk persiapan saya untuk masuk dalam pelayanan di multimedia gereja. Lukas tuh lagi saya suruh saya untuk jadi operator tiap pagi di Harmony Brother Keeper ini, ngajarin kan. Saya tuh nggak ngerti apa-apa harus gimana gimana. Lukas ngajarin ceklak ceklik ceklak kiri klak klik ke sini ke sini ke sini. Oke. Gitu. Jadilah saya operator tiap minggu ini mesbah di Harmony Brother Keeper ya kan. Itu berkat ilmunya dari Lukas gitu kan. Dan tiba saatnya Tuhan panggil saya di pelayanan di multimedia nih di gereja. Saya sebentar lagi harus izin dulu siap-siap karena ternyata di multimedia juga butuhin orang-orang yang datang lebih awal dahulu untuk mempersiapkannya gitu. Dan secara nggak langsung bingung juga ya saya juga di saat di multimedia gereja juga nggak ngerti apa-apa gitu kan. Tapi kenapa Tuhan nyuruhnya ke situ? Ya udahlah, ikut nurut aja gitu. Tadinya nasi ntar sok tasok aja tapi dari minggu kemarin Tuhan udah tunjukin, ayo jalan. Dan ternyata ya sudah. Thank you Bro Lukas, sudah jadi kepanjangan tangan Tuhan, udah nyiapin saya jadi operator untuk tim multimedia di gereja nih, secara nggak langsung ya, ya gitu. Jadi ya bener ya Tuhan udah siapin saya ternyata sebelum-sebelumnya gitu di Harmony Brother Keeper ini ya. Ini berkat Mbah Lukas ini, Romo Romo Lukas ini. Megang apa di Multimed? Ya itulah jadi operator lagi. Operator Jadi apa? operator yang untuk di monitor eh, monitornya monitor worship leader, monitornya Oh ini untuk teksnya. ya gitu, monitornya gitu. Kalau monitor besar belum pegang, monitor kecil dulu yang ininya gitu. Suruh pegang monitor kecil dulu. Masih belum 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 pegang sih, suruh ngedampingin dulu masih Ya masih. teksnya untuk ini toh, untuk WL toh. Iya, Oh untuk itu WL. berperan penting loh. Iya itu. Itu apa worship pakai kacaukan untuk worship teksnya ya. tuh, lagunya pindah itu. Iya, gitu. Ternyata banyak banget ya. Ternyata di multimedia tuh ada orangnya 5 sampai bingung. Ini 5 ngapain aja ini orang banyak bener. Ya ada megang lampu kan, Iya, lampu, oh ternyata multimedia. teks, banyak. Iya. Eh, Thank you Romo Lucas sudah mempersiapkan saya gitu. Jadi Woi. nggak terlalu on banget lah.
Ya. Oke, lanjut Mas Bro, silakan. Satu lagi ya, sorry ya. Tadi waktu lihat video itu loh. Ya, Thailand. Bukan, bukan, bukan yang pertama. Sudut pandangnya jangan jadi orang yang dingin yang nggak nolong ya. Jadi sudut pandangnya itu ketika kita minta tolong kepada orang, terus orang itu nggak mau nolong kita, itu sudut pandangnya di ibu ya, jangan terus nanti kita jadi dingin kayak yang pria itu, kebalik ya. Hmm. Nanti akhirnya orang minta tolong kita, dingin aja lah supaya menyelamatkan, bukan begitu ya. Jadi kita harus bersikap seperti ibu tadi, biarpun orang nggak mau nolong kita, ya sudah, ambil Iya, aja sendiri karena semua mendatangkan kebaikan. Tuh. Jadi kita iya. punya sikap yang benar. Itu persis seperti saya kan persis itu udah usah jauh-jauh lah. Ya kan sama kan. Itu kan kemarin sama kan sama kakak saya kan begitu. Saya masuk Feby dari mana? Pastor udah tahu ceritanya kan. Gitu. Jadi saya minta tolong beliau, ya kan, pinjam duit aja nggak dikasih sepeser pun. Ya persis kan. Ya memang ini hari ini kena banget ya Pastor ya. Jadi seperti ya kakak sih seperti yang coba tadi gitu loh. Kita lagi butuh benar buat bayar kuliah anak-anak saya. Kita punya cik pinjam duitnya cik gitu kan ya. Sama sekali satu peser rupiah pun nggak dikasih gitu kan ya persis kan. Tapi kalau pemain itu nanti dikasih Pak. Jadi saya nggak kenal teman-teman di sini. Saya nggak bisa ngajak Pak Sigit ke sini nanti tuh dulu gitu loh ya kan nggak bisa kenal-kenal yang lain gitu kan ya tapi puji Tuhan dengan mungkin dengan kerasnya kakak saya dengan begitu saya sudah sampai sini gitu kan ya ya mungkin saya duluan ya terus kedua adalah itu karena memang kita selama sebelum ikut VFB kan kita benar itu benar-benar bukan benar-benar kosong ya karena ya itu kita ke gereja cuma 1 jam datang seminggu sekali udah selesai udah hari-hari berikutnya udah nggak ada ngapa-ngapain gitu loh nggak ada doa nggak ada apa nggak ada ini nggak ada itu dan itu juga benar-benar ini kan ya nah itu memang terus kita terjebak rutinitas di kerjaan kan gitu nah sekarang udah jauh sangat lebih berbeda gitu kan ya ya terima kasih ya dari si Pak Heru ya membuat ilustrasi tadi gitu kan ya itu berawal dari tadi si ibu tadi gitu kan ya pokoknya begitu kita lagi minta tolong benar-benar lagi tongkatnya lagi benar-benar jatuh lagi benar-benar terpuruk ya kan nah itu terus tiba-tiba kakak saya menolak membantu terus saya disuruh ikut VMP doang gitu kan ya tiba-tiba saya mendapatkan berkat dan mukjizat dan berlimpah-limpah tidak terhingga gitu ya udah benar-benar besar sekali buat saya gitu loh nah itu saya tidak bisa melombakan hal tersebut sih ya akhirnya kemarin saya thank you sama kakak saya dan thank you aja sih ya saya panjang lebar tuh gini gini gini, gini karena saya udah bisa gini gini gitu pokoknya ya ya cuma jawabnya simpel ya puji Tuhan dah gitu doang nggak panjang-panjang gitu kan ya itu ya dari saya ya terus ya kedua tuh kan video yang kedua tadi konsisten gitu kan nah dengan begitu saya ya nggak tahu terima kasih ini dari baru Pak Heru ya hari dengan dua video tadi saya habis setelah ikut VMP tadi saya bukan hanya ikut VMP doang gitu kan ya. Saya melanjutkan ya, oke ikut si klub ya kan, terus ikut di VLT Foundation, ikut jadi asisten mentor ya kan, terus kita bisa melayani di Brotherhood sini, panjang lah mungkin jadi leader BR. Jadi eh, ada tambahan-tambahan yang benar-benar banyak yang bisa saya dapat gitu loh. Itu dari saya ya. Jadi benar tadi eh, kita harus benar konsisten, konsisten jangan hanya suam-suam kuku. Tadi tuh jujur saya bingung sebelum penjelasan dari si Pak Heru, penjelasan dari Pastor tadi, saya bingung nih artinya soal-soal buku itu apa ya gitu loh. Oh ternyata setelah tadi saya eh, baca di internet, oh makanya oh di Laodikia itu karena orangnya emang betul karena dia orang muda, negara kaya, ini apa ini, jadi dia nggak butuh Tuhan gitu kan ya. Terus dia dapat sumber air dari dua ya, satu di Kolose, satu di sana, yang satu panas, satu dingin. Lalu begitu sampai sono dia udah nggak dingin dan juga nggak panas gitu jadi saya dapat itu ya terima kasih itu aja sih pelajaran buat saya sangat berharga sekali hari ini ya terima kasih silakan lanjut siapa yang mau ada acara pagi duluan Boleh Pak, Ya, saya. saya lanjut ya. Halo, pagi. Ya Pak Sigit, silakan. Iya, ya. Thank you Pak. Tadi sharingnya, terima kasih Pak Heru
bahwa kita udah diingetin ya jangan panas, jangan dingin, dan respon hatinya yang benar. Em, Tadi juga apa memang yang Laodikia itu memang ya geografisnya itu betul, sumber mata airnya itu dia nggak ada yang panas dan dingin karena bercampur, dan memang jemaat di situ kaya. Nah, itu untuk kesuam-suaman itu yang saya dapatkan begini Pak. Jadi kenapa orang ini akhir-akhir ini bisa suam? Ya, karena itu tadi biasanya orang-orang suam itu yang dia orang-orang yang punya banyak pilihan ya. Jadi akhirnya dia tidak bisa fokus sama satu hal. Jadi orang kaya itu kan sebenarnya adalah orang-orang yang punya akses banyak, punya banyak pilihan, sehingga dia tidak sehingga mereka akhirnya berpikir buat apa lagi saya perlu Tuhan gitu. Tapi rata-rata orang yang dia mencari Tuhan tuh orang-orang yang desperate, dan dia fokus sama apa yang dia cari gitu, yaitu dia membutuhkan Tuhan. Jadi di sini yang saya dapatkan itu kenapa akhir-akhir ini banyak orang-orang itu suam-suam ya. Karena mereka itu udah punya banyak pilihan, mau makan enak gampang, mau ke luar negeri gampang, mau gereja juga sekarang tinggal pilih, gereja banyak, bisa online juga, kemudian juga mau pelayanan juga tinggal pilih, mau spending money atau belanja juga tinggal tunjuk-tunjuk aja gampang. Jadi itulah yang akhirnya merangsang orang, buat apa lagi saya perlu Tuhan ya, saya udah punya semuanya gitu. Jadi inilah yang bikin eh, orang-orang seperti ini tuh akhirnya ya datang ke gereja tapi nggak fokus sama Tuhan, tapi fokus sama entertainmentnya gitu, fokus sama ini gereja AC-nya kurang dingin, atau ini gereja pemain musiknya oke, atau ini gereja hamba Tuhannya terkenal dan lain sebagainya. Pilihan-pilihan seperti itu yang akhirnya membuat kita lupa fokus sama Tuhan gitu, fokus sama hal-hal penting, esensial, sederhana yang sebenarnya Tuhan rindukan, yaitu kayak kesetiaan, konsistensi, kasih. Jadi seperti yang video tadi yang di sharing ya, itu kan sebenarnya hal-hal kecil yang mungkin kita temui setiap hari gitu. Tapi karena kita tuh udah pikiran itu kan udah banyak ya Pak ya. Udah mungkin untuk pekerjaan, mungkin hutang yang belum selesai atau cicilan yang belum lunas dan lain sebagainya, yang akhirnya hal-hal kecil yang kita temui setiap hari itu kita miss gitu. Nah, ini yang sebenarnya itu yang ya kenapa kita memang setiap hari itu perlu berkontemplasi ya, perlu untuk mulai memperhatikan hal-hal kecil apa yang sebenarnya Tuhan tuh pengen kita lakukan, kayak misalnya berbuat baik sama orang, hal-hal kecil seperti itu. Kemudian juga bisa melihat situasi-situasi tidak menyenangkan tapi ternyata mendatangkan kebaikan, kayak video yang ibu-ibu tadi ya. Itu kan memang ngeselin banget nih anak muda gitu, tapi ternyata itu adalah hal kebaikan yang ternyata Tuhan Tuhan rancangkan. Nah, hal-hal kecil seperti itulah yang memang kita tuh harus harus berlatih ya, Pak Yosef, Pak Lukas, untuk kita itu bisa melihat hal-hal kecil yang dimana Tuhan tuh ada gitu. Sebenarnya tuh Tuhan ada, tapi karena fokus kita tuh teralihkan, melihat hal-hal lain, membandingkan diri dengan orang lain, akhirnya kita lupa bahwa Tuhan itu menciptakan kita tuh unik gitu ya, unik, dan Tuhan mau kita tuh berjalan sesuai dengan jalur yang Tuhan tuh sediakan bagi kita gitu. Sekarang saya juga sudah mulai belajar ya, fokus sama hal-hal esensial aja sih. Kalau dulu memang eh, apa ya, saya tuh pengen melakukan semua hal supaya orang lain itu oh tahu, acknowledge saya. Tapi sekarang saya sudah mulai belajar untuk mengecilkan itu semua, mulai fokus pada hal-hal yang esensial gitu. Jadi hal-hal yang sederhana yang oh ya Tuhan mau saya belajar gitu. Supaya kayak kemarin nih minggu lalu tuh apa, ngelola emosi sampai sampai berapa ya, sampai 5 hari kita sharing tentang ngelola amarah gitu. Akhirnya saya udah mulai identifikasi, oh ya hal kecil itu jangan bikin marah. Itu hal sederhana seperti itu sih yang akhirnya membuat kita berlatih bersama-sama gitu, supaya supaya semakin menjadi lebih baik gitu. Itu aja Pak Yosep, Pak Lukas, dan teman-teman yang bisa saya sharing ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, cuman mau tambahin dikit aja ya. Yang disesalkan itu adalah di sini sih Pak. Saya nggak tahu ya, mungkin kalau emang dari Pak Sikat kan berbeda ya. Masuk ke sini kan karena waktu itu ada Pak Pastor Doni yang datang ke itu untuk acara, jadi tak bisa ikut sini gitu kan ya. Cuman saya lihat 90% lebih orang yang masuk sini itu ada kebutuhan. Gitu, entah dia lagi ada kendala-kendala di mana, pergumulan di mana. Nah, masalahnya bukan itu. Setelah dia sembuh, dia kabur. Itu masalahnya. Jadi ini seperti yang
Kemarin yang penderita sakit kusta itu yang dari 10 itu datang balik cuma satu. Ya kan beda. Kan tapi sumbernya kan beda ya. Tadi kan ada yang masuk situ mungkin dari ini gitu kan ya. Kalau dari si Indra itu kan emang dia mencari komunitas yang baik, bukannya. Tapi 90% lebih itu orang datang ya cuma ada yang bergumul di keuangan, ada bergumul di keluarga, ada bergumul di kesehatan, ada bergumul di rohani. Nah, tapi itu tadi si Pastor Doni ngomong, tapi ya nyesal kan habis setelah itu ya hilang udah. Gitu, itu aja sih. Ayo, siapa yang mau Pak Ferry? Silakan Pak Ferry. Oke, terima kasih waktunya ya, karena saya juga mau persiapan ke gereja. Terima kasih, Brother Heru, buat firmannya. Yang saya dapat pagi ini ya, tidak panas, tidak dingin ya. Tuhan itu kayaknya waktu negur jemaat Laodikia ini dengan sebel gitu ya. Dengan sebel gitu, kamu ini nggak panas, nggak dingin gitu ya. Saya merefleksikan waktu Pak Heru tadi menyampaikan firman, merefleksikan diri saya sendiri. Waktu saya terima Tuhan Yesus pertama kali, cinta mula-mula, ya. Kita pasti semua mempunyai cinta mula-mula dengan Tuhan. Nah, waktu cinta mula-mula, tiap hari inginnya doa. Tiap hari inginnya ke gereja. Seminggu ada ibadah 4-5 kali, kita kepingin selalu hadir. Ibadah wanita aja kita nggak hadir ya, saya nggak hadir. Nah, bagaimana dengan passion kita, semangat kita kepada Tuhan hari-hari ini? Mungkin cinta kita hari ini berkurang banyak kepada Tuhan. Kita bagi dengan istri, anak, apalagi dengan pekerjaan yang semakin sulit, susah. Kita kayaknya ke gereja itu sekedar rutinitas. Kita pelayanan rutinitas. Kita doa sama Tuhan kayak doa laporan, nggak penyembahan gitu. Nah, di sini Tuhan menegur kita ya. Kamu jangan panas, jangan dingin. Karena apa, saudara? Di akhir zaman nanti, kejahatan akan semakin meningkat. Dan kekudusan juga semakin meningkat. Kita nggak bisa hidup di gray area. Nggak bisa suam-suam kuku. Ya. Kita dilibas oleh kejahatan atau kita hidup semakin suci. Itu pilihannya di akhir zaman. Dan hari-hari ini kan mulai terjadi penampian. Ya, saya ambil contoh satu beberapa hamba Tuhan di luar negeri kan juga sudah jatuh dalam dosa ya, dosa perzinahan, dosa ya mamon ya. Nah, ini yang ditawarkan oleh dunia. Makanya Tuhan ingin hati kita itu selalu melekat kepada Tuhan. Saya bisa katakan ini, tapi belum tentu saya juga bisa melakukannya setiap hari. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan jangan panas, jangan dingin. Ayo teman-teman, kita nggak bisa cuman berdiri di persimpangan jalan, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Kita cuman berhenti, duduk diam di tengah-tengah. Ketika ibadah, jamnya ibadah kita ya ibadah. Jamnya kita nongkrong ya kita nongkrong. Jamnya kita scrolling medsos ya kita scrolling berjam-jam. Ya mungkin udah nggak waktunya seperti itu. Kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, terima kasih Pak Heru. Sharing firmannya itu yang saya dapat. Ya, ini firman yang jujur nggak favorit ya. Jarang di gereja nyampaikan firman tentang ini ya. Karena jemaat Tuhan hari-hari ini firmannya tentang berkat, mujizat. Ya, nggak salah ya, nggak salah berkat mujizat. Tapi sekali tempo ya harus dapetin berkat firman Tuhan yang teguran ya. Ya, terima kasih Pak Heru sudah memberkati kita semua pagi ini. Ya, saya juga izin Pak Lukas, saya off cam ya, tapi tetap saya pantau, saya dengar teman-teman sharing. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Mas Kalau Iman. lagi mandi mau gimana dengernya, bro? Tetap dengar, gua kan nggak pakai gayung mandinya, bro. Kericik-kericik air. Yang Lu penting ini jangan open cam hati-hati ya. aja lu ini. Ini si Iman ini suka mancing-mancing nih emang nih ini. Ini. Ya apa gua mandi ini on On game, on on cam. game, on game.
Aduh, Simon, Mbak Simon. Bro, Haleluya, bro. Yang bro. penting, oi, Haleluya, bro. oi, Aku mau sedikit kasih kasih masukan buat Bro Simon. Kamu ya, kan megang multimedia untuk WL. Ya, ya, ya. itu itu teksnya itu cepetin atau lambatin, bro. Nah, supaya WL itu harus hafal lagu, nggak cuma niat monitor. Dicepetin ya. 2 detik sebelum itu udah harus berpindah, bro. Kalau misalkan dilamain, gua yang bakal dikutuk, bro. Nanti, bro. Hanya gua guyon, bro. Jangan dilakuin beneran loh. Nanti Gua gue guyon tinggal itu. nanti gue tinggal laporan. Ini dari pastor yang di Surabaya ngasih taunya dilambat-lambatin gitu. Anak gembala, anak Anak gembala. gembala dikasih tahu dari anak gembala. Iya. Benar semua. Siap, ya. Nah, selamat ibadah ya hari Minggu ya. Tuhan berkati. Oke, saya izin minta waktu duluan. Halo? Ya. Ya, silakan, Bro. Bro Hmm. Lukas bisa handle ya? Gue mau siap-siap mau berangkat ya, Bro. Ya, aku juga mau pergi, tapi ya udah nggak apa-apa, ntar kita gampang aja. Terus, yuk, silakan, Dra. Ya, eh, sharing aja tadi dapat itu yang tadi diceritain. Saya kepikirnya malah kebiasaan kita jadi manusia itu eh, satu kaki di satu perahu. Jadi kalau kita itu sukanya naik 2 perahu ya. Jadi kalau 2 perahu itu kan nanti ya kalau kebetulan arahnya sama ya masih selamat gitu. Tapi ketika arahnya udah beda kita jadi nggak tahu deh. Entah pilih salah satu atau nyemplung di tengah malah hilang gitu. Itu kan sering kita lakukan. Maksudnya ya apa pelayanan-pelayanan, gereja-gereja, berbuat baik, tapi yang minus-minus juga masih tetap dijalankan gitu kan. Nah, itu sesuatu yang berbahaya. Sorry. Jadi tadi kebetulan saya lihat, saya jadi ingat suatu hal tentang nyampur air dingin sama air panas. Itu kan dulu sering dikasih tahu nggak boleh kan ya. Terus saya jadi tadi gara-gara itu jadi keinget. Ternyata setelah saya cari itu ternyata kalau kita nyampur air dingin sama panas itu bisa ganggu pencernaan, bikin kembung, terus juga bahkan di sini bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Ternyata segitu berbahayanya gitu. Nah, itu berlaku di hidup rohani kita juga kalau kita nyampur eh, satu titik yang panas dan dingin sama-sama ya itu nanti bisa jadi suatu akibat yang fatal buat kehidupan rohani kita gitu. Bisa bisa nggak tahu lah efeknya bisa lebih parah daripada yang cuma dingin atau yang cuma panas gitu. Terus yang kedua tadi saya juga dapat apa kalau udara panas sama dingin itu bercampur itu jadinya badai. Nah, itu ya makanya kita jangan coba-coba gitu campur-campur antara dingin sama panas kalau kita nanti tidak mau menuai badai dalam hidup kita gitu. Jadi maksudnya gini, kelihatan rohani gitu kan, wah rohani tapi juga masih masih macam-macam gitu misalnya gitu. Atau Masih masih rohana. ya Ya, masih rohani dan rohana masih nyampur ya, Bro. ya itu bisa berakibat menuai badai dalam hidup kita karena kita tadi mencampurkan apa udara dingin sama panas tadi gitu. Itu sih yang saya dapetin tadi, thank you. Saya izin bentar lagi juga mau ke sekolah minggu. Thank you. Lu masih ikut ibadah sekolah minggu toh? Oh iya, Pastor. Paling enak susu sekolah minggu. Dicernanya gampang. Dia kan bisa anak-anak, Mas. Tur. Ya. Ayo, silakan. Thank you, Dra, untuk masukannya. Ini ya. Ya, shalom pagi, Pastor Yosef. Shalom. Pagi Nabi Simon sebelum berangkat. Selamat Pagi, Mas, Bro. cepat aja, saya cuma bersyukur pagi ini. Jangan Pak, cepet-cepet, wah, nanti nabrak kalau Pak, cepet-cepet. Nah, Pak Heru mengkonfirmasi saya, gitu ya. Tadi kata-kata yang pertama adalah ayat pembuka tadi. Tuhan tahu segala pekerjaan. Itu saya suka banget. Ya, diiling sama Tuhan, Mas. Disadarin Tuhan. Kata-kata tadi, Tuhan tahu segala pekerjaan.
Jadi Tuhan tuh melihat apa yang kita kerjakan, baik di pelayanan, baik di marketplace kita, usaha kita, Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh lihat. Orang Jawa tuh suka ngomong, Gusti Yesus mboten sari. Gitu ya. Jadi tadi itu saya seolah diingetin Tuhan. Kenapa kamu menjadi kecil hati? Kenapa kamu jadi tawar hati? Kenapa kamu jadi takut? Kenapa kamu jadi khawatir? Lalu Tuhan ngomong, aku tahu segala pekerjaan. Ya, dia ayat tadi pembukaan itu. Jadi seolah-olah Tuhan mengingetin saya. Kenapa jadi ciut nyalimu? Kenapa jadi tawar hati, putus asa? Kenapa jadi takut, jadi khawatir? Karena aku tahu apa yang kamu kerjain. Saya senang banget tadi dengan kata-kata pembuka itu, Mas. Pas lagi baru join, sorry saya tadi bangun jam 4 biasa ya, udah bangun jam 4, beres-beres rumah, pengen istirahat gitu sebentar, bahan, malah kebablasan, sorry. Harusnya saya udah langsung masuk aja gitu, angkat tangan gitu, komat kami gitu, ada Pak Yosep gitu, membuktikan sungguh-sungguh gitu ya, Pak Yosep ya, biarin Pak Simon happy. Bercanda Pak Simon, bercanda bro. Ya, tapi saya kebablasan akhirnya, jadi kebablasan gitu, biasaan udah bangun jam 4, rebahan sebentar, saya pikir ya setengah 5 iso bangun, kebablasan. Yang pertama itu saya sangat bersyukur pagi ini diteguhkan Mas Heru bahwa aku tahu segala pekerjaan. Tuhan tuh tahu apa yang kita kerjain, pelayanan. Tetapi tadi ya saya ditutup, kalau panas-panas sekalian, kalau dingin-dingin sekalian. Saya tuh jujur aja di GKR itu udah kemarin satu Pak Yosef, sambil ngedit Crash Impact gitu ya. Itu rasanya gak enak. Rasanya udah, Tuhan tinggi bener. Udah kayak nggak nyaman. Bukan karena saya nggak mensyukuri pekerjaan saya, bukan. Bukan saya nggak menikmati, tetapi situasi dan kondisinya itu kayak yang namanya digantung, yang namanya diantepin, didiemin itu emang nggak enak. Kalau iyo enggak gitu. Menurut saya ya. Jadi kesannya itu, kemarin tuh saya seharian tuh kayak buang-buang waktu banget, kayak lelah sendiri, kayak capek sendiri. Dan emang mesti keluar gitu, memang mesti lompat gitu, mesti jalan gitu. Artinya gini, kalau kita kerja, kita apa-apa tapi nggak dilihat, nggak diperhatiin, nggak direspon. Kayak Pak Yosep lah misalkan. Pak Yosep mau ngajar musik kayak apa, khotbah kayak apa, bujunya, istrinya gitu, Bu Esther mungkin lagi ngambek misalkan. Ini nih Pak Yosef, terserah sakarmu lah bahasanya gitu ya. Maka jangan kan soal ngajar, soal apa. Di rumah lah Pak Yosef, Pak Yosef sergap ya, rapiin, bersihin. Maksudnya tugasnya Mbak, Pak Yosef saya aja. Maksud tugasnya Ibu Esther, saya ya. Aku lagi semangat nih, pokoknya all out nih. Tapi Bu Esther diem aja, menang wae. Melengos juga orang. Misalkan ya Pak Yosef, misalkan. Rasanya biar rasanya gini, sakarmu lah, penos, gitu. Akhirnya anti klima kan Pak Yusuf. Akhirnya apa? Lemes sendiri gitu. Dari yang semangat, akhirnya jadi ogah lah, ogah lah. Nah saya dikondisikan seperti itu, dan saya menemukan sebuah tempat kecil Pak Yusuf. Tempat kecil. Kalau orang ya, sorry ya, ini kalau kita motivasi oriented money ya Pak Yusuf ya. Saya butuh uang nggak? Saya butuh uang. Saya perlu nggak buat keluarga saya perlu buat keluarga saya. Tapi harusnya saya cari gereja yang gede lah. Kok jadi orang tuh kok, maaf nih Pak Yosef bahasanya, mohon maaf ya Mas, kok goblok. Milih kok sing cilik, sing gak enek cuane, sing gak entuk ciene, sing gak iso menguntungkan. Ngapain milih kayak begitu? Saya tuh sampai mikir gitu Pak Yosef. Mikirnya sebenarnya. Kenapa saya bantu nggak cari gereja yang gede-gede ya, misalkan di pusat, di GSJS, misalkan yang gede-gede GMS. Kalau konco nggak, oh no, ada temen nggak, ada. Rasanya tuh pengen pengen Pak Lukas di mute buka itu ya. Jadi feedback, oke. Nah jadi saya akhirnya ada satu tempat kecil yang
yang saya bantu Pak Yosef cuman pelayanan. Kenapa? Kembang aja mau ngomong, Yos, di otak saya tuh cuma jiwa-jiwa sih. Dia paling senang hobinya baptis orang, Mas Heru. Baptis orang, nginjilin orang. Dia seneng banget tuh orang Muslim masuk Kristen, dia seneng banget. Nah itu saya sampai kaget sih. Ini kok orang kerjanya baptis orang, nginjilin orang, bahkan bawa anak-anak seberang kedar bayot mualaf itu, nyebrang lagi hijrah ke kita. Itu hobinya dia. Saya sampai wah gila ya, dia nggak pengen gedein gereja sampai gimana banget ya. Ada kerinduan, makanya dia perintisan buka kecil-kecil, ayo aja gitu ya. Nah saya hari ini Pak Yosef, saya ditapiskan untuk membantu sebagai staf pengembalaan hari ini, jadi saya yang in charge di sana, jadi perwakilan dari beliau. Dia ngomong apa, Pak Yos, saya nggak mau janji yang muluk-muluk. Ya ada berkat ya, saya kasih berkat ya. Kalau kalau jalan kita jalan aja. Nah ada saya kasih sekian sekian, nggak ada. Pelayanan pasti saya atur pelayanan. Itu aja janji saya. Saya udah ngomong sama Donatur bilang, aku baru nyelesain renovasi sekitar 700 juta. Segala macamnya, peralatannya semuanya. Ya nanti kita lihat perkembangannya, situasi dan kondisinya ke depannya. Saya pikir itu Pak Yosef. Saya harus putusin, tetapi saya ketika ke tempat ini tuh exciting banget, ternyata lebih hidup. Nah semalam tuh teman saya cuma ngomong gini, kakak rohani saya, Yos, jangan melompat karena apa ya, uang, jangan melompat karena apa ya, karena lu butuh, tapi panggilan ya. Melompat tuh karena kamu ada passion di situ. Kamu melompat tuh karena emang itu wadah kamu, tempat kamu, bukan karena faktor yang lain. Itu pastilah kita butuh, kita perlu. Saya tuh kayak diteguhin begitu semalam sama kakak Rani saya. Lompatlah, kalau memang itu panggilan kamu. Saya diam di situ Pak Yusuf, saya pikir iya ya. Karena panggil Pak Yusuf ngomong, jangan aja. Kalau itu mengekang, itu mengikat, ya wih susah. Dan saya bersyukur Pak Yusuf selalu mengingetin, dampingin. Thank you ya Pak Yusuf ya. Itu aja yang bisa saya sharekan. Tuhan Yesus memberkati semua. Thank you Mas Heru buat ayatnya. Mantap. Ya, sekali lagi selamat ya Pak Yos. Hari ini sudah dilantik. Ya, selamat bertugas juga. Dan belajar untuk tadi ya, saya diingatkan punya komitmen penuh ya, dalam melayani Tuhan tanpa melihat kondisi sekitar. Ya. Oke, ayo siapa yang belum sharing ya? Ya, shalom. Pak Yudi. Selamat pagi, Pak Pastor, semuanya. Ya, pagi ini saya ditegur ya sama renungan dari Pak Heru ya, tentang panas dan dingin tidak sama buku. Jadi dihubungkan dengan yang VMP itu yang penguasaan diri ya, penguasaan diri. Pada saat disebutkan penguasaan diri masalah apa saja, masalah pikiran, hati, terus hawa nafsu, ya, keinginan, amarah itu. Nah, rupanya ya dosa-dosa itu yang masih sering saya lakukan gitu. Ini membuat saya harus dapat menguasai diri. Ternyata yang harus saya kuasai itu hati, pikiran saya, kan, hawa nafsu apalagi ya, hawa nafsu seksual gitu kan, terus kemarahan. Ternyata itu yang harus saya perbaiki dulu gitu. Nah di sini kan selama saya belum memperbaiki di poin-poin itu ya, saya akan suam-suam kuku gitu ya. Saya yang hidup yang tidak berkarakter gitu ya. Seolah bisa ibadah-ibadah, tapi ya dosa-dosa itu masih saya lakukan ya. Tidak ada perubahan sama sekali gitu kan. Ya itu saya diingatkan kembali sih dari ini Pak Heru. Saya juga sedang proses untuk belajar terus menguasai
diri ya, menguasai diri supaya saya menjadi hidup yang baru lagi, lebih baik lagi. Kayak gitu. Makasih. Ya, semangat Pak Yudi. Pak Yudi rumah baru ya? Iya Pak, sekarang ngontrak Puji di Tuhan. luar. Iya, baru ada berapa ini ya? 2 bulan, 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Ya, nggak ketemu soalnya. Itu biasanya orang penting Pak Yosef. Orang Ya. yang di hati-hati, disayang-sayang, dieman-eman. Nah, oleh nyebrang-nyebrang. Itu dia. Berarti membahayakan itu. Membahayakan. Membahayakan. Itu membahayakan. Kalau polisi yang ngomong, saya percaya. Membahayakan. Ayo tinggal berapa? Satu, Pak Freddy Tisna sama Pak Abraham yang belum ya? Ayo sharing. Shalom, 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 shalom. Ya, shalom. Ya, dijelaskan tadi. Nggak panas, nggak dingin, suam-suam kuku. Kemudian diteguhkan lagi Pak Indra tadi yang mengatakan rohani jalan, rohana juga jalan. Ya, jujur, saya pun juga masih rohani jalan, rohana jalan. Artinya masih hal yang tidak berkenan, emosi, pengendalian diri, tapi gereja rutin, tapi kadang emosi masih jalan, masih komitmen-komitmen juga masih harus diperbaiki. Ya, diingatkan teruslah untuk hidup terus dengan benar, nggak ngawur, harus sesuai dengan apa yang difirmani Tuhan. Udah harus lurus, tegak lurus terus, nggak bisa itu suam-suam kuku. Itu mungkin yang saya sampaikan, harus benar. Makasih, selamat pagi. Ya, kita ini memang harus setia di dalam proses ya. Tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Tapi bukan berarti kita harus diperbolehkan bersembunyi di balik kelemahan. Lakukan yang terbaik ya. Gagal tidak apa-apa, itu sudah ditulis di Alkitab kok. 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangkit kembali. Ya, jadi proses itu tetap ada ya. Karena memang tidak ada satupun dari kita yang tiba-tiba jadi Superman, nggak ada. Bukan berarti terus kemudian gagal lah, percuma deh, sia-sia. Ya. Bukan begitu ya. Jadi semua semangat ya, melakukan yang benar tanpa merisaukan hasil. Ya. Karena kalau kembali, ya, kita ini tidak ada yang benar, tetapi dengan perkenanan Tuhan kita dibenarkan. Kita nggak ada yang kudus, tetapi Tuhan yang menguduskan. Kita nggak bisa selamat, tapi Tuhan menyelamatkan. Ya, terima kasih sharingnya. Wah, Pak Freddy lagi sedikit sharing, Gojo. Ya. Kadang kalau pas melakukan sesuatu yang nggak benar, kita merasa terintimidasi, Gojo. Itu yang kadang tuh jaga hati. Jadi diintimidasi bagus, iblis, kamu nggak benar. Oh, kamu nggak intimidasi beres, iblis. Oh iya. Ya, jadi kadang seperti itu yang kadang merisaukan tuh, wah nggak bener ini kamu, ya gitu. Jadi kita udah bertobat nih, tapi intimidasi ini yang kadang tuh, ya kita belajar untuk tetap teguh bahwa tetap kita dapat kasih karunia Tuhan. Karena kalau enggak, wah tenan, itu intimidasi iblis ini kadang merisaukan demikian. Iya, kalau ngomong intimidasi iblis ini, saya ingat dengan salah satu hamba Tuhan ya, memang pakai bahasa Jawa sih ya.
Ya seringkali ngomong gini kalau ada intimidasi itu, iblis, cangkemmu meneng, ya itu kan. Jadi suruh tutup mulut gitu loh ya maksudnya ya. Ya, ayo Pak Freddy Tisna belum bisa ya, masih kerja dia, lagi menyimak. Ya sudah, sudah jam 7:10 ya. Mungkin mau berkegiatan pagi semua, mau beribadah, ada yang berolahraga. Ayo, siapa mau berdoa pagi ini? Saya doa ya Pak Yosef ya. Ya, Pak Yas. Ya. Dari Pak Yosef doa berkat. Bapak di surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur di Harmoni Brotherhood. Kami diingatkan lewat hambamu Mas Heru untuk kami boleh memutuskan, mempunyai sikap untuk kami tetap on fire di hadapan Tuhan, untuk kami tetap bersemangat, menyala-nyala, mengasihi Tuhan lebih lagi di dunia panggilan kami masing-masing, baik dalam kerohanian, ibadah kami, khususnya juga dalam pekerjaan, bisnis usaha dagang kami, bahkan terhadap situasi kondisi apapun juga kami harus tetap memutuskan memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Tidak suam-suam kuku, kami tidak setengah-setengah, kami tidak acuh tak acuh, tetapi kami percaya Tuhan. Ketika Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membimbing, yang memampukan kami semuanya. Berkati anak-anakmu Tuhan, dari Pastor Yosef, Pak Abraham, Pak Heru, Pak Simon, Pak Uki, Pak Yudi, Pak Lukas, Pak Freddy, Pak Sigit Tuhan, Pak Ferry, Pak Indra. Mari Tuhan memberkati hambamu, kami semuanya Tuhan. Dan hari ini kami serahkan untuk kami ibadah, melayani Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami serahkan hari depan, esok hari, bahkan selamanya ke dalam tangan Tuhan saja. Engkau yang menopang kami, Engkau yang memberkati keluar masuk kami, bahkan Engkau yang menyertai kemanapun kami pergi Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan Engkau memberkati keluarga besar Harmoni Brotherhood Tuhan yang belum join. Hari ini kami percaya Engkau juga memberkati mereka semua. Dalam nama Yesus, sebelum kami berpisah, kami siap dengan berkat oleh hamba-Mu, Pastor Yosef. Mari saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan, iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Terima Ya, kasih. Tuhan berkati Terima ya. kasih. Terima kasih, ya. Pastor Joseph. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Pak Sigit ya, Tuhan berkati ya semuanya. Pak Yosef, Pak Heru. Pak Lukas, ini saya ada silang N ini ya. Iya, tinggal disilang aja. N meeting for all ya. Betul.